Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online strategi investasi TI. Ya, untuk pertemuan pertama saya sampaikan lewat video ini, ya, yaitu tentang overview atau gambaran dari perkuliahan strategi investasi TI. Pengenalan biasanya sih isinya konsep-konsep, ya, pengertian dan sebagainya. Baik, isinya mulai dari pengertian apa sih strategi, apa itu investasi, kemudian TI, strategi investasi TI, dan seterusnya. Kemudian tools-tools apa yang bisa dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi strategi. Ya, strategi adalah bisa merupakan rencana tindakan yang rumit dan sistematis, tingkat pemikiran global. Biasanya strategi ini dilakukan oleh para pemilik perusahaan, ya, perusahaan bisnis tentunya. Kalau organisasi kan belum tentu bisnis, ya. Rencana aksi jangka panjang untuk mencapai tujuan. Jadi bentuk strategi itu jangka panjang karena merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen level atas, ya. Kami membutuhkan strategi agar fleksibel untuk merespon dengan cepat terhadap persaingan dan perubahan pasar. Nah, untuk strategi bersaing adalah tentang menjadi beda dengan perusahaan pesaing tentunya, ya, untuk dicari bedanya apa supaya bisa bersaing. Selain itu ya dicari juga keunggulan untuk bersaingnya. Inti dari strategi adalah memilih untuk melakukan aktivitas yang berbeda dari yang dilakukan pesaing. Strategi umum biasanya berhubungan dengan kepemimpinan biaya, ya. Jadi dalam hal biaya leading di atas, kemudian adanya diferensiasi, unsur beda dari pesaing, dan fokus pada bisnis tertentu. Nah, meskipun diperlukan juga diferensiasi. Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi kalau diperhatikan, memang benar, ya, strategi itu adalah rencana jangka panjang. Perhatikan, lihat coba aja kita lihat dari segitiga manajemen, kan, ya, dimana level atas itu kan kegiatannya strategis, melaksanakan kegiatan strategi. Nah, dia banyak memikirkan bagaimana si perusahaan yang internal itu supaya bertahan lama. Tentunya akan lebih banyak analisis dengan pihak eksternal, ya. Ini pihak eksternal berarti memang pekerjaannya lebih banyak di luar. Kalau kita lihat dari bidang ini untuk top, ya. Jadi urusan strategi itu banyaknya di sini, di eksternal. Dibandingkan dengan yang bawah ini, kan dia banyaknya di bawah, di dalam, ya, internal. Kalau untuk mudahnya sih supaya ini coba aja kita tarik garis supaya jadi kotak. Nah, seperti ini jadinya. Area atas di mana yang lebih memikirkan strategi perusahaan itu lebih banyak berhubungan dengan kegiatan di luar perusahaan. Yang dalamnya mungkin hanya sebagai pengambil keputusan. Itu strategi, ya. Nah, bagaimana merumuskan strategi?
Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi yaitu mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Kemudian melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal dalam rangka mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan dalam menjalankan misinya. Kemudian merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi yang dirancang pada analisis sebelumnya. Tentunya pemilik perusahaan menginginkan adanya keberhasilan di perusahaannya, ya, khususnya mendapatkan laba misalkan, mempertahankan perusahaannya supaya bisa berjalan, survive ya selama mungkin. Itu tentunya dibutuhkan strategi-strategi yang sesuai dengan cita-citanya, visinya, ya. Kemudian menentukan tujuan dan target terukur. Nah, ini untuk evaluasi, misalnya ya. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kondisi eksternal yang dihadapi. Nah, yang kelima adalah memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi nanti dari rencana jangka panjang biasanya diturunkan untuk kegiatan manajemen ya level menengah itu menjadi jangka pendek, terus dipecah-pecah lagi untuk operasional yang dilakukan oleh manajemen bawah ya, yang lower management. Itulah strategi ya. Nah, sekarang kalau TI mungkin sudah tidak asing lagi, information technology ya, atau teknologi informasi. Itu teknologi yang mendukung SI untuk melakukan tugas-tugas tertentu. TI terdiri dari artefak untuk pengumpulan, penyimpanan, penyebaran, dan manipulasi data. Ini untuk sistem informasi. Ya. Kemudian ya TI juga adalah platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang koheren, yang saling berkait di dalam perusahaan. Nah, jika dibandingkan dengan SI, kita bisa lihat diagram ini ya, bahwa TI itu, IT itu merupakan bagian dari SI ini. Jadi TI-nya hanya sebagai pendukung atau alat. Ada komputer, komputer itu ada hardware, software, ada teknologi lainnya, termasuk internet, extranet, dan sebagainya. Nah, selain yang berhubungan dengan TI, sistem informasi ya terkait juga dengan ada proses ya, kemudian budaya, organisasi, seperti apa, ditanamkan ketika mulai dibentuknya perusahaan, SDM, dan sumber daya lainnya, itu yang mungkin saja di luar dari alat bantu teknologi. Ya. Nah, sekarang apa sih investasi? Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan atau manfaat dari hasil penanaman modal tersebut. Ya. Biasanya penanam modal ya kita sebut investor. Nah, di kamus Bahasa Indonesia, investasi itu artinya penanaman uang, memberikan uang, invest ya, atau modal pada suatu perusahaan atau proyek tertentu untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, investornya ya bisa perorangan, bisa juga kelompok. Nah, investasi juga adalah komitmen saat
ini terhadap uang atau sumber lainnya yang diharapkan akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang, atau dengan kata lain mengorbankan sesuatu yang bernilai atau berharga saat ini dengan mengharapkan keuntungan atau benefit pada masa yang akan datang. Ya, mengorbankan bisa saja mengeluarkan biaya, ya, mungkin juga sampai habis dana yang dimilikinya karena mengharapkan keuntungan. Ya, bukan tidak ada risiko, pasti investor sudah mempertimbangkan adanya risiko bisnis, ya. Tuh. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang. Bagaimana dengan investasi TI? Investasi TI didefinisikan oleh Sneijder itu dari bukunya di referensi, ya, sebagai keputusan berinvestasi untuk mengalokasikan semua jenis sumber daya. Nah, sumber dayanya yang berhubungan dengan teknologi, yaitu hardware, software, sistem software, ada application software, data, dan personal atau SDM-nya untuk mengelola sistem informasi. Nah, untuk ukuran nanti kan teknologi di sini khususnya di software, ya. Nah, perlu dibedakan untuk menetapkan strateginya. Ada software yang seperti sistem software ini itu masuk kategorinya software pendukung, ya. Sedangkan ada application software khususnya yang terkait dengan bisnis, kita sebut sistem informasi bisnisnya yang berhubungan dengan fungsi bisnis, itu ya software atau aplikasi yang dipakai di perusahaan untuk mendukung kegiatan perusahaan. Tuh, jadi dibedakan. Kalau yang masuk software pendukung seperti misalkan OS, ya, Windows, atau mungkin untuk Office. Nah, itu kan pasti cara untuk pengadaannya, berinvestasinya beda, ya. Hanya ada beberapa pilihannya, kalau nggak beli ya paling juga ngopi, ya. Tuh. Sedangkan kalau membangun sistem informasi sesuai dengan fungsi bisnis itu bisa banyak alternatif, ya. Nah, bagaimana proses investasi? Nah, ini secara umum proses investasi dilakukan dengan cara mungkin memilih apa yang akan diinvestasikan, ya, seberapa besar, kemudian hasil investasinya itu akan dikendalikan, ya, dikontrol, diawasi. Nah, untuk kemudian dievaluasi apakah dilanjutkan atau berhenti. Nah, strategi investasi apa sih? Strategi investasi adalah rencana yang dirancang untuk membantu investor, individu, atau kelompok, ya, mencapai tujuan keuangan dan investasinya. Menurut kamus ini Investopedia, khusus situs tentang investasi, ya. Strategi investasi berkisar dari konservatif hingga sangat agresif dan mencakup investasi nilai dan pertumbuhan. Anda harus mengevaluasi kembali strategi investasi Anda saat situasi pribadi berubah. Nah, makanya ada evaluasi tadi, ya. Nah, itu maksudnya untuk
menilai apakah kita akan memutuskan investasi untuk berhenti, menambah, atau melanjutkan. Nah, untuk strategi TI, ya, strategi TI yang mungkin ada di kuliah lain juga ya, masuk perencanaan strategi. Nah, ini strategi TI bisa diputuskan beberapa alternatif ya, seperti yang tergambar di sini, mengimplementasikan hasil rencana strateginya, kemudian bisa juga melalui analisis bisnis, bisa melalui pedoman untuk berinvestasi, terus ya bisa juga nanti mempertimbangkan perbaikan produktivitas, dioptimasikan ya, atau menentukan proses-proses yang perlu diotomasi, didukung oleh komputer, atau juga mungkin untuk mengurangi biaya atau mengoptimasi biaya yang dikeluarkan. Bisa juga keputusan strategi TI itu dengan alternatif memilih strategi cloud untuk sistemnya ya, untuk menjalankan perusahaannya, atau mengelola kinerja atau performance management. Banyak pilihan yang bisa ditetapkan ketika merencanakan strategi. Nah, sekarang ke strategi TI, ini juga mungkin sudah pernah dipelajari ya di semester sebelumnya. Menurut Word dan Paper, strategi TI adalah strategi yang berfokus pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah informasi. Strategi TI ini memfokuskan diri pada sejauh mana teknologi dapat berperan untuk membantu aktivitas perusahaan. Jadi biasanya menetapkan strategi TI itu harus ya sebaiknya berdasarkan strategi perusahaan supaya sasarannya sesuai ya, selaras. Strategi TI juga berorientasi kepada teknologi yang tersedia saat ini yang dapat membantu penerapan strategi sistem informasi sehingga dapat mendukung tercapainya arah dan tujuan dari perusahaan. Jadi harus menyesuaikan. Ketika perusahaan sudah memiliki rencana strategi perusahaan, kemudian ingin berinvestasi TI, ya harus disusun dulu rencana strategi SITI-nya. Tuh. Nah, hubungan antara strategi bisnis, strategi SI, dan strategi TI. Nah, ya, ini seperti yang diungkapkan di bukunya Word ya, dan Paper. Dimulai dari strategi bisnisnya. Jadi mau kemana sih bisnis perusahaan itu? Kemudian diarahkan ke strategi SI, ya harus sesuai dengan strategi bisnis ya. Apa yang dibutuhkan untuk ini? Nah, biasanya strategi SI ini dibuat dalam bentuk rencana induk ya atau master plan yang nantinya harus diimplementasi tuh ya, karena baru rencana ya. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, ini kebutuhan ini ya tentunya harus didukung oleh teknologinya. Jadi ada strategi TI. Ya.
bisa berbasis aktivitas, ini activity base. Nah, gimana bisa disampaikan nih sampai ke strategi TI berorientasi supply atau fokus ke teknologi. Nah, nanti dari sini hasilnya kan sebuah infrastruktur ya yang bisa mendukung bisnis perusahaan. Infrastruktur ini harus bisa mendukung ini strategi SI-nya. Nah, hubungannya strategi bisnis itu merupakan tempat di mana kebijakan bisnis diambil dan ditetapkannya arah dan tujuan dari bisnis. Bagaimana perusahaan dijalankan dan perubahan apa yang harus dilakukan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Nah, ini strategi bisnis ya. Nah, dalam memutuskan strategi bisnis, perlu juga dipertimbangkan sejauh mana perkembangan sistem dan TI yang ada di luar organisasi supaya bisa mengikuti. Jadi harus lihat juga terutama di perusahaan-perusahaan pesaing ya, agar perubahan yang ditetapkan dalam strategi bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga nanti dapat dihasilkan pula keunggulan apa yang ingin dibuat atas penerapan strategi TI di lingkungan bisnis agar bisa bersaing dengan kompetitor. Jadi harus dirumuskannya dari level atas ya. Nah, kita lihat paradoks ya, produktivitas TI ya. Paradoks itu karena muncul ketidaksesuaian sehingga kita miliki paradoks produktivitas. Fenomena ini ketidakcocokan atau ketidakseimbangan antara besaran investasi yang dikeluarkan untuk kebutuhan TI dengan ukuran output yang dihasilkan. Nah, itu seringkali jadi perbincangan level manajemen ya. Nah, isu-isu yang terus dibicarakan baik di lingkungan akademisi dan praktisi. Kan biasanya dengan TI itu sudah dianggap ya, perusahaan manajemen itu menganggap, ada yang menganggap bahwa dengan TI semuanya bisa beres. Tapi sebaliknya ada juga yang menganggap dengan TI hanya memboroskan biaya kan. Nah, inilah kenapa bisa terjadi seperti ini. Ya, alasan terjadinya paradoks tersebut nih, produktivitas TI yang pertama adanya permasalahan analisis dan representasi data itu tidak memperlihatkan terjadinya peningkatan produktivitas. Kemudian yang kedua, manfaat yang diperoleh dari TI tidak terlihat karena adanya kerugian di area lain. Jadi istilahnya subsidi silang ya. Kerugiannya karena di area lain sehingga manfaat TI-nya nggak kelihatan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas juga tidak terlihat karena adanya kegagalan penerapan TI atau tingginya alokasi biaya TI, apakah untuk maintenance atau untuk operasional. Ya. Nah, baik kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, analisis dan representasi data terhadap produktivitas. Nah, produktivitas dari sisi ekonomi adalah jumlah output dibagi dengan jumlah input. Nah, biasanya juga disebut nih produktivitas pegawai ya, tenaga kerjanya. Di mana output adalah jumlah produk kali nilai rata-rata produk. Nah, sedangkan input adalah jumlah jam kerja untuk menghasilkan output tersebut. Nah, jika besaran investasi dan kebutuhan material sebagai besaran input, maka rasio tersebut adalah manufacture productivity. Jadi hasil dari produktivitas industrinya ya, produksi. Nah, dari sisi TI
nilai produktivitas tersebut belum tentu merepresentasikan peningkatan atau penurunan produktivitas karena beragamnya asumsi terhadap variabel input dan output yang digunakan. Jadi kalau misalkan di manufaktur ya, di produksi tersebut memanfaatkan TI, nah hal inilah yang menyebabkan makanya produktivitasnya tidak ada peningkatan gitu ya karena TI. Jadi pemakaian TI di perusahaan sifatnya kan menyebar di seluruh proses inti maupun aktivitas pendukung yang ada. Jadi ya itu penyebabnya ya, alasannya kenapa bisa terjadi seolah-olah pemakaian TI itu tidak meningkatkan produktivitas. Nah, yang kedua, mendeteksi kerugian di area lain. Nah, umumnya setiap perusahaan memiliki beberapa entitas yang saling berhubungan satu sama lain, ya, fungsi bisnis yaitu. Jika penggunaan aplikasi dengan TI dapat meningkatkan produktivitas di salah satu divisi, belum tentu peningkatan tersebut juga terjadi di divisi lain, ya. Jadi belum tentu peningkatan produktivitasnya bisa menyeluruh karena ya bergantung juga aktivitas di setiap divisi masing-masing. Jadi manfaat TI di satu divisi bisa menimbulkan kerugian di area lain. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah analisis beban biaya TI. Nah, biaya karena gagalnya penerapan TI karena berbagai faktor penyebab internal maupun eksternal. Tingginya biaya pemeliharaan dan pengembangan TI yang harus ditanggung perusahaan. Tuh, walaupun secara bisnis telah terjadi peningkatan output, membengkaknya biaya overhead, pemeliharaan, maupun pengembangan TI telah menyebabkan tingginya faktor input yang dibutuhkan, sehingga secara langsung dampaknya pada perhitungan produktivitas, karena terlihat produktivitasnya tidak meningkat. Nah, untuk mengevaluasi ya, sekarang ini strategic analysis and evaluation merupakan suatu teknik pengukuran dengan menggunakan scoring teknik yang didasarkan pada prinsip bahwa semua perangkat TI yang diimplementasikan dalam perusahaan itu harus secara jelas dan tegas mendukung strategi generik perusahaan, sehingga keberadaannya harus dikaji secara sungguh-sungguh. Apa saja? Ada beberapa nanti ya. Yang pertama dilihat dari perencanaan strategis SITI-nya, yang merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer atau TI yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Proses yang berkelanjutan yang akan perlu sering diperbarui secara teratur sebagai respon terhadap dorongan eksternal, peluang, dan kebutuhan bisnis. Dan rencana kerja yang terjadwal, budaya organisasi, dan kemanfaatan yang diperoleh dari penerapan strategi itu sendiri. Jadi dasarnya adalah dari strategi perusahaan. Nah, keluaran dari perencanaan strategi biasanya berbentuk ada strategi manajemen TI, itu elemen umum strategi yang diterapkan secara menyeluruh dalam organisasi. Bila perlu harus dipastikan bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten. Nah, ini kan model perencanaannya ya, keluarannya. Nah, harusnya kalau mau konsisten itu ya ditindaklanjuti dengan implementasinya. Strategi bisnis SI menyangkut bagaimana tiap unit
atau fungsi dalam SI akan menyiapkan SITI guna tujuan bisnis mereka. Nah, yang ketiga, portofolio aplikasi yang hendak dibangun untuk setiap unit bisnis dan model bisnisnya, sehingga bisa tergambar arsitektur informasi masing-masing unit, termasuk TI yang dimanfaatkan di masa yang akan datang. Nah, inilah yang berhubungan langsung ya dengan investasi TI-nya. Apakah berikutnya diimplementasikan atau tidak. Yang keempat, kebijakan dan strategi pengelolaan teknologi dan sumber daya spesialis yang ada, khususnya untuk SDM-nya. Jadi perlu SDM apa saja dari model strategi SITI perusahaan. Nah, metode untuk evaluasi TI-nya yang diimplementasikan ini secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Untuk menilai kinerja TI yang diimplementasikan bisa menggunakan strategi competitive advantage, value chain, relative competitive performance, proportion of management, dan seterusnya. Ini dibahas satu-satu di pertemuan berikutnya. Nah, karakteristik dari masing-masing tools ini bisa dilihat di tabel ini ya. Nama metodenya, kemudian karakteristik dan isunya. Ini umumnya kalau kita lihat di sini yang 1-2 sifatnya subjektif ya, karena bergantung kepada yang memodelkannya atau yang membuat rencananya atau pengambil kebijakan ya, pengambil keputusannya. Masalah tidak dipahami dengan baik semua kecuali manajemen puncak mungkin tidak mengetahui strategi. Yang ini juga sama, subjektif, sulit mendapatkan data yang keras, yang real ya, hard datanya tidak dipahami dengan baik oleh manajemen, mungkin terlalu agak teknis ya. Terus ada lagi relative competitive performance. Nah, informasi yang tersedia mungkin juga samar, sulit untuk membandingkan manfaat dari sistem yang beda. Nah, ketidakpastian tentang rencana pesaing ya, kita mana tahu ya pesaing itu punya rencana apa. Terus metode keempat, proportion of management vision achieved. Tidak ada data keras, data cenderung ke aktual ya. Hampir tidak ada objektivitas dalam pendekatan penilaian ini. Terkadang juga tidak mudah membuat manajemen puncak mengakui kegagalan. Selanjutnya WSA, Work Study Assessment, ini lebih berhubungan ke SDM ya. Nah, mungkin objektivitasnya juga dangkal, objektif tapi sedikit. Perubahan pola kerja dapat mengubah penilaian secara drastis. Sebagian besar manajer tidak terbiasa dengan teknik ini. Untuk yang ekonomik, kalau ini mungkin agak ada unsur kuantitatifnya ya. Ada angka, kalau angka kan bisa lebih ada kepastian. Memerlukan pemahaman tentang analisis ekonomi, cuma abstrak, tapi ini mencoba untuk menghindari kuantifikasi rinci. Jadi istilahnya ya hanya global dan istilah-istilah moneter yang muncul. Belum tentu semua manajer itu biasa dengan teknik ini atau paham. Nah, mungkin ya kalau yang umum seperti ini sih, seperti cost benefit analysis ya, yang biasa dilakukan untuk manajemen keuangan. Pendekatan ini bisa meskipun bisa
dihitung, tapi bisa juga diatur. Jadi bisa dimanipulasi. Akuntansi membutuhkan infrastruktur yang baik yang tidak dimiliki banyak perusahaan. Akuntansi keuangan juga tidak dapat melampaui istilah moneter. Namun pendekatan ini telah lama diterima. Jadi paling banyak diterima ya ini untuk mengukur, meskipun ini ya faktor, karena ini berhubungan dengan kejujuran. User attitude untuk perilaku user melibatkan terlalu banyak pengguna, karena harus semua pengguna dievaluasi perilakunya. Setiap pengguna adalah unik dan memiliki latar belakang yang beda. Terlalu banyak statistik yang terlibat. Selanjutnya, metode 9 ini juga berhubungan dengan user. Pengguna tidak boleh mengatakan yang sebenarnya atau hanya melebih-lebihkan. Pengguna mungkin memiliki kepentingan pribadi dalam menyajikan sudut pandang tertentu. Nah, sini budaya perusahaan dapat mewarnai pandangan pengguna dan interpretasi hasil. Nah, gimana dengan value added analysis? Pendekatannya sangat praktis, menjaga biaya dapat terkendali, mendorong pembuatan prototipe. Ini juga perhitungan ya, pakai kuantitatif, return on management, mirip return on investment. Sebuah terobosan besar dengan ekonomi klasik. Tidak mudah, ya harus dipahami ya oleh pengambil keputusan, berguna untuk merangsang pemikiran ulang. Nah, yang terakhir, MOMCM, multi objektif, multi kriteria metode yang sangat tidak terukur, tidak berguna sebagai alat pasca implementasi, tapi berguna untuk berargumentasi. Jadi kalau dilihat dari berbagai metode ini, ya tentunya kita perlu mengambil tidak hanya satu metode saja untuk mengevaluasi. Jadi bisa diambil dari beberapa metode, baru nanti bisa ditetapkan apakah investasinya itu sudah sesuai enggak ya, investasi TI-nya, strategi yang ditetapkannya. Demikian pertemuan kali ini, materi ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.